Shalom dan selamat datang di Mekorot. Saya Rabbi Shapira. Hari ini saya mengundang tamu yang sangat istimewa pada program Mekorot. Pastor Matt adalah mitra di Pearls of the Torah dan hari ini dia akan membawa wawasan mendalam tentang Parashat Teruma, sebuah perintah yang sangat aneh saat Israel sedang mempersiapkan Mishkan. Apa yang kamu siapkan untuk kami hari ini? Apa yang ada di hatimu? Baiklah, Rabbi Shapira dalam Keluaran 25 ayat 11, ada sebuah ayat yang sangat menarik yang membahas bagian dari pembuatan tabut perjanjian. Dan ini selalu menarik bagi saya, Rabbi, engkau mengajarkan kami untuk berpikir dengan cara ini. Ini bukanlah cara berpikir kekristenan, tetapi ini adalah cara berpikir yang sangat Yahudi, bahwa segala sesuatu memiliki sisi spiritual. Jadi, sebuah perintah yang sangat langsung seperti, engkau harus melapisi tabut itu dengan emas murni di dalam dan luar. Ketika saya masih kecil dan membaca perikop ini di Alkitab, saya merasa ini tidak benar-benar berlaku bagi saya. Maksud saya itu terjadi sudah sejak dahulu kala, dan itu tentang kemah suci dan tabut, jadi tidak relevan bagi saya. Benar. Tapi itu tidak benar. Jika kita melihat ini secara spiritual tentang melapisi tabut di bagian luar dan dalam dengan emas murni, lihatlah apa yang dikatakan Talmud dalam traktat Yoma 72b. Setiap seorang ahli Torah yang bagian dalamnya tidak seperti bagian luarnya, bukanlah ahli Torah yang sejati. Apa artinya itu bagimu? Apa musar di sini? Gimana menurutmu? Jika kamu ingin menarik pelajaran musar, jadinya seperti apa? Bolehkah saya berbicara sedikit terus terang, Rabbi? Saya pikir di negara kita, di Amerika Serikat, kita telah melihat banyak guru spiritual, banyak pendeta, banyak pemimpin yang memiliki banyak emas di bagian luar. Mereka terlihat sangat berkilau, mereka tampak sangat murni di luar, tetapi kita melihat banyak dari mereka yang jatuh. Emas itu juga tidak terlapis di bagian dalam. Dan ini mengingatkan saya pada apa yang Yeshua katakan tentang kuburan yang dilabur putih. Dari luar, kamu terlihat sangat baik, tetapi di dalamnya tidak semurni itu. Jadi ketika kita melihat ayat-ayat seperti ini tentang melapisi tabut dengan emas di dalam dan di luar, kita perlu menjadi seperti tabut itu. Jika kita memiliki tampilan luar yang berusaha menunjukkan sesuatu yang murni, sesuatu yang indah, sesuatu yang penuh cahaya kepada dunia, tetapi di dalamnya kita tidak memiliki emas yang sama, maka kita tidak berhak berbicara. Wow, ini hebat sekali dan kamu tahu, Ramat menjelaskan rahasia dari perikop khusus ini. Ngomong-ngomong kamu tidak terlalu mengartikannya secara spiritual, karena Ramat memiliki pemikiran yang sangat mirip pada ayat khusus ini. Dan dia mengatakan bahwa kunci untuk memahami emas di luar dibandingkan emas di dalam ada dalam satu kata tahor. Sebenarnya ada banyak orang yang memiliki emas di luar dan mereka memiliki emas di dalam tetapi emasnya tidak murni. Inilah kata kuncinya, kata tahor. Dan yang dijelaskan oleh Ramad adalah bahwa setiap tempat di mana bagian luar dan dalam tidak selaras satu sama lain adalah tempat di mana ini adalah istilah penting yang harus saudara semua pahami. Istilah chitzonim yang berarti para iblis, sitra akhra dapat menjangkaunya. Itu adalah tempat yang bisa mereka jangkau dalam istilah kekristenan sebagai pintu terbuka. Dia sebenarnya mengatakan bahwa jika bagian dalam dan luar tidak selaras, maka ada pintu terbuka. Sebenarnya ada perikop dalam perjanjian baru yang membahas hal ini, bahwa jika bagian luar tidak sesuai dengan bagian dalam, maka pintu terbuka tersedia bagimu. Jadi dikatakan di sini, Veasita alaf zer zahaf savif. Haruslah engkau menyalutkan emas di sekelilingnya, dan ini adalah sesuatu yang sangat penting. Apa yang dikatakan dalam Pirkei Avot pasal 1, dikatakan buatlah pagar di sekeliling Torah seperti yang tertulis. Buatlah pagar di sekeliling Torah dengan jelas dan tegas, baik di luar maupun di dalam, agar bagian luar dan dalam terlihat sama. Pernahkah kamu berada di rumah yang luarnya tampak indah? Namun saat masuk ke dalam kamu berpikir, oh apa ini, kok tidak cocok? Ya. Itulah yang harus kita perhatikan, teman-teman. Jadi musar hari ini dari Mekorot sangat penting. Perhatikan kualitas rumahnya. Dan ini menarik karena kata yang digunakan di sini adalah tetzapenu, yang berkaitan dengan nama Yosef, Safnat Paneach. Saudara melihat sebuah petunjuk linguistik
Pastikan bahwa Yosef hidup secara lahiriah dan Yosef juga hidup secara batiniah. Ada kata-kata terakhir darimu? Saya pikir ini sangat penting, Rabi. Kita belajar dalam perjanjian baru bahwa Elohim lebih suka kita menjadi panas atau dingin. Dia sebenarnya lebih memilih kita benar-benar dingin daripada suam-suam kuku. Jika saudara ingin melapisi emas di bagian luar, pastikan emas itu juga ada di dalam. Atau jika saudara melapisi keduanya, seperti Rabi katakan, pastikan itu emas murni. Biarkan Elohim menyingkirkan ketidakmurnian dalam emas itu. Saya bahkan akan mengatakan ini. Elohim lebih memilih saudara menjadi biasa-biasa saja di luar dan biasa-biasa saja di dalam daripada benar-benar panas di dalam tetapi sangat dingin di luar. Apa pendapatmu? Ya, benar sekali. Dan saya senang yang dijelaskan di dalam tanya. Kita diajarkan untuk menganggap diri kita berada di tengah. Tidak berusaha menjadi terlalu saleh, tidak berusaha menjadi terlalu benar, dan juga tidak bersikap seolah-olah kita adalah orang paling buruk. Bahwa ide tentang menemukan keseimbangan itu, yaitu perpaduan antara luar dan dalam, saya senang cara kamu menjelaskannya. Ya, dalam traktat Kedusin 40b dikatakan bahwa seseorang harus melihat dirinya sebagai setengah berjasa dan setengah bertanggung jawab. Artinya dia berada tepat di tengah-tengah. Kenapa? Saudara mungkin bertanya, mengapa seseorang harus introspeksi dan merasa setengah berjasa? Saudara tahu kenapa? Karena lebih baik bagi seseorang untuk memiliki pandangan yang seimbang tentang dirinya sendiri. Ajaran Torah memiliki sesuatu yang sangat penting. Pastikan yang di luar sesuai dengan yang di dalam. Periksalah realitas tentang siapa diri saudara. Lalu cobalah mengayunkan diri saudara perlahan-lahan menuju kebaikan. Dan semoga saudara akan berhasil melakukannya. Tetapi saudara harus melakukannya dengan cara yang seimbang. Itulah sebabnya Yeshua juga mengatakan, tetaplah di jalan yang sempit, lurus, dan benar. Itu ibarat emas. Jangan berdirikan sepak emas 20 karat di luar, tetapi imitasi murahan di dalam. Elohim tidak terkesan dengan hal-hal seperti itu. Lebih baik memiliki 1 karat di luar dan 1 karat di dalam. Sungguh pelajaran yang baik bagi kita hari ini. Elohim mencari ketulusan. Jadilah orang percaya yang tulus. Demikianlah teman-teman Mekorot yang luar biasa untuk pekan ini. Shalom semuanya.